Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember, kita akan berbincang-bincang dengan anggota PDPAI Kota Bukit Tinggi. Dan di studio telah hadir 3 orang dokter spesialis, yakni Dr. Romi. Selamat pagi Dr. Romi, apa kabar? Baik ya. Kemudian di samping juga ada Dr. Yet, spesialis anak. Pagi Bu. Pagi Kim, pagi pemirsa semuanya. Kemudian di studio juga hadir Dr. Dedi, spesialis paru. Selamat pagi dokter. Assalamualaikum Kim. Selamat pagi juga untuk seluruh pemirsa yang menonton acara kami pada pagi hari ini. Luar biasa. Semuanya sehat ya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, ada banyak pertanyaan dari masyarakat nih tentang AIDS ini. Kebanyakan kasus AIDS atau HIV ini kan dilanda oleh orang dewasa ini. Nah, apakah kasus AIDS ini ada terjangkit terhadap anak-anak? Kita pertanyaan kepada Ibu Dokter Yat. Silakan Bu Yat. Ya, sebenarnya AIDS ini atau HIV itu bisa menjangkiti seluruh usia. Oh, seluruh usia. Anak-anak juga bisa terkena. Nah, biasanya anak-anak itu dikenai karena apa ya? Karena ditularkan dari ibu ke anak. Betul. Itu biasanya 90%. Nah, yang lain adalah biasanya anak-anak itu akibat narkoba suntik. Iya. Kita tahu bahwa anak itu usianya adalah 0 sampai 18 tahun. Nah, kalau untuk 0 sampai 5 tahun, bulan Juni 2022 itu sudah didata ya. Iya. Sekitar 274 anak itu cukup banyak ya, dokter? Ya. Nah, cukup banyak ya. Terus kita lihat juga untuk 5 sampai 14 tahun itu sekitar 173 anak seluruh Indonesia, dan 15 sampai 18 tahun itu sisanya itu 741. Luar biasa sekali dampaknya terhadap anak ya dokter ya. Artinya pada orang tua yang memiliki gejala ini ya tentu harus perawatan ya sehingga tidak menularkan kepada anak itu sendiri ya. Yang penting sebenarnya adalah bagaimana orang tua atau yang bakal menjadi orang tua. Contohnya seperti ibu hamil. Itu kita sudah harus tahu bahwa kalau seandainya memang punya risiko untuk AIDS, kita sudah harus menjaganya supaya jangan terinfeksi HIV pada bayinya. Lalu kalau misalnya ternyata memang dia HIV, ibu hamil ini, begitu dia sudah sudah mau melahirkan, itu juga sudah harus kita berikan penanganan sesuai dengan pencegahan terhadap HIV. Nah, untuk anak-anak yang sudah lahir juga kita sudah harus memberikan perhatian untuk supaya dia kalau seandainya dia memang tertular pada saat hamil atau pada saat melahirkan, itu sudah harus kita pantau sampai dia tahu tertular, dan kita juga harus melakukan pengobatan sampai usia 18 tahun. Ataupun sebenarnya bukan hanya 18 tahun, sampai seumur hidup. Seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Yen tentang HIV ini sangat berdampak juga terhadap anak. Maka tentu butuh perhatian khusus untuk kita semuanya, baik orang tua, keluarga, dan sanak famili ya. Baik, Bu Yen, terima kasih atas informasinya. Kemudian saya lanjut ke narasumber kedua, yakni Dr. Romi. Dokter, apa saja sih dampak dari HIV ini? Apakah memiliki kaitannya dengan mata atau bagaimana sih gitu? Oke, saya sapa pemirsa dulu ya. Selamat pagi pemirsa. Jadi kalau kita, itu pertanyaan yang sering ditanya ya. Jadi mungkin sebenarnya di pertanyaan juga dari pemirsa kita bahwa Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Cabang Bukit Tinggi itu ternyata yang hadir itu macam-macam. Ya, dari berbagai profesi. Jadi perlu diketahui bahwa HIV atau AIDS itu memang suatu penyakit yang dia muncul pada banyak bisa mengenai banyak organ tubuh kita. Manifestasinya banyak sekali. Nah, untuk mata sendiri, HIV itu bisa menyebabkan kelainan pada mata, bahkan menyebabkan sampai kebutaan. Jadi kalau yang ringan itu biasanya dari pengalaman kita, yang ringan itu dimulai dari keluhan matanya merah, infeksi pada permukaan mata luar. Seperti kita ketahui bahwa
penderita HIV dengan AIDS itu tentu mereka punya daya tahan tubuh yang rendah ya, dan itu rentan sekali dengan penyakit. Dan mata merupakan organ yang sering terkena oleh penyakit tersebut. Dan mulai dari bagian depan, tadi saya sampaikan bagian depan mata, bah kelopak, ya, kornea kita, ya, bahkan sampai ke bagian belakang, ya, sampai sarafnya pun bisa terlibat. Dan bahkan nanti mata merupakan tempat vokal infeksi atau tempat berdiamnya virus itu ya, virus oportunistik. Jadi HIV menyebabkan seperti cytomegalovirus, seperti toxo itu tumbuh di dalam tubuhnya, dan mata merupakan target organ. Nah, makanya tidak jarang penderita HIV datang dengan keluhan mata kabur, hilang penglihatan sebelah atau dua, dan yang menjadi masalah karena HIV bersifat sistemik, yang rusak itu biasanya dua mata, jarang sekali satu mata. Nah, dan karena penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang rendah, selama status HIV-nya atau AIDS-nya tidak bisa dikontrol, matanya sulit sekali kita obati. Itu tanda-tandanya apa tuh, Dok? Dari pada mata bisa dari mata merah saja, mata merah, ya, belekan ya, kotorannya, kemudian juga penglihatan kabur, sampai akhirnya tidak melihat sama sekali. Ada yang seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa, bahwa penderita HIV atau AIDS ini memang ada dampaknya terhadap mata, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Romi bisa kita manfaatkan. Dan terima kasih Dr. Romi atas penjelasannya. Apa ada lagi tambahannya, silakan. Ya, jadi seperti yang dihimbau tadi ya, dalam rangka Hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember ini, kita kembali mengajak kepada masyarakat untuk peduli tentang keberadaan HIV ini, keberadaan AIDS, penderita-penderita dengan HIV positif ini di sekitar kita. Jadi kenapa seperti itu? Karena dengan selama ini, dengan adanya COVID, dengan adanya wabah pandemi ini, kita mulai terabai ini sebenarnya. Kita mulai melupakan penyakit-penyakit yang bisa berkembang. Nanti mungkin kita akan dengar juga dari Dr. Dedi bagaimana kasusnya cenderung meningkat. Karena memang pertama penyakit seperti ini butuh kontrol rutin. Nah, pada saat adanya COVID dulu, sebagian penderitanya lost contact. Nah, jadi kita mengimbau sama-sama bahwa masalah HIV AIDS ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah penderita, tapi justru masalah kita semua. Itu yang ingin disampaikan kepada pemirsanya. Terima kasih Dr. Romi. Dan selanjutnya pemirsa, kita tanya Dr. Dedi terkait HIV juga ya. Apa saja sih contoh yang bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang dampaknya terhadap paru? Baik, terima kasih Pak Kim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melindungi kita di masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan pandemi berakhir menjadi endemi. Endemi berarti artinya kita bisa beraktivitas normal kembali. Kita seluruh dokternya juga akan selamat lagi ya. Jangan sampai seperti dulu ya Pak Kim ya. Bahwa seluruh dokter itu kita kehilangan terlalu banyak dokter-dokter yang sangat luar biasa dan menyebabkan kerugian sangat luar biasa. Dalam pertama, karena pendidikannya sangat mahal untuk dokter ini. Yang kedua adalah pengalaman itu tidak mungkin langsung didapatkan oleh dokter-dokter sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Sama seperti Dr. Romi tadi, ya mudah-mudahan pemirsa mendapatkan manfaat pada hari acara AIDS sedunia ini dengan kita ada di siaran live ini. Yang pertama bahwa infeksi HIV itu bisa menyebabkan AIDS. Infeksi HIV itu bisa mengenai seluruh organ. Makanya kami dari Perhimpunan Dokter Peduli AIDS cabang Bukit Tinggi, mengadakan live hari ini untuk seluruh masyarakat. Untuk seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa kepedulian ini menyebabkan masyarakat mau kembali mengingat. Ini bukan hanya COVID loh, ini ada juga AIDS atau HIV yang menginfeksi, yang menyebabkan nanti penyakit AIDS yang menyebabkan, yang kita dengar dari Dr. Romi atau Buya tadi, seumur hidup makan obatnya, tidak sekali saja. Hubungan antara AIDS ini dengan paru, bahwa
orang yang terinfeksi HIV itu imunitasnya akan turun. Imunitasnya akan turun itu kalau kita bicara secara imunologi, mungkin ada yang ditanya nanti pasien HIV-nya periksa CD4, periksa CD8. Itu maksudnya adalah imunitas yang nanti untuk melawan virus tersebut. Orang yang imunitasnya turun itu akan gampang terinfeksi. Apa yang paling gampang menginfeksinya? Yang menjadi infeksi oportunistik. Nah, jadi infeksi yang mungkin mengenai pasien HIV yang terbanyak itu adalah tuberkulosis. Dikatakan pasien TB dengan HIV dengan data terbaru 2022 itu 40-50% itu akan menimbulkan kematian pada pasien-pasien HIV. Bukan HIV-nya yang menyebabkan kematian, tapi infeksi oportunistiknya yang menyebabkan kematian. Makanya di rumah sakit ada yang namanya one stop service. Tidak mungkin hanya diobati HIV-nya saja, harus diperiksa untuk TB-nya. Karena kenapa? Pada pasien HIV itu sungguh sulit kita untuk menemukan benar dia terkena TB atau tidak. Karena dahaknya, kalau pasien biasa mungkin dahaknya positif. Sering pada pasien HIV itu dahaknya tidak positif. Kita hanya mengetahui dari gejala, apakah dia demam-demam atau berat badannya turun terus, kemudian tidak ada nafsu makan, kemudian ada pembengkakan di kelenjarnya. Kadang yang terburuk adalah infeksi TB itu bisa sampai mengenai otak. Nah, kita sebut sebagai meningitis TB. Tapi penyebab yang utama adalah karena imunitas yang turun. Ya, pasien TB juga harus diperiksa HIV-nya. Sehingga makanya tidak dia disebut sebagai one stop service, diperiksa. Dan di rumah sakit harus diobati kedua-duanya. Bukan hanya mendapatkan obat HIV, tapi juga kalau dia terkena TB harus mendapatkan obat TB. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali pemirsa penjelasan dari tiga dokter spesialis yang menarik untuk kita simak. Terakhir nih, pertanyaan terakhir kepada Dr. Romi, statement closing kita pada hari ini terkait Hari AIDS sedunia ini. Silakan. Ya, terima kasih. Kita sudah dengar ya pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yed, spesialis anak, Dr. Dedi, spesialis paru, tadi juga saya bahas tentang mata. Jadi memang dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia yang jatuh 1 Desember ini, kami kembali mengingatkan pemirsa kita semua yang mendengar siaran ini bahwa ada suatu masalah kesehatan lain selain COVID yang banyak kemarin, ya yang sekarang masih ada ya, masih positif, masih ada di antara kita. Dan ada suatu permasalahan yang dari dulu yang sehingga saat sekarang belum pernah tuntas dan masih akan tetap menghantui apabila kita abai, yaitu masalah adanya HIV ini. Kepedulian kita terhadap sesama, kepedulian kita terhadap bagaimana pencegahan penularan HIV ini sangat penting, sangat menentukan bagaimana kita bisa menghilangkan bahaya dari HIV ini sebenarnya. Jadi jangan memusuhi orangnya, tapi musuhi penyakitnya. Jangan perangi orangnya, tapi perangi penyakitnya. Caranya menemukan kasus, kemudian pengobatan teratur. Banyak penderita yang bisa bertahan bagus, hidup seperti biasa dengan masyarakat, tapi dengan kontrol ketat memang. Tetapi banyak yang berakhir dengan kematian. Seperti yang disampaikan Dr. Didi tadi, meninggalnya karena penyakit-penyakit oportunistiknya. Ya, kalau di mata kebutaan, sehingga walaupun tidak meninggal tapi tidak bisa produktif. Sehingga kemudian juga di anak sendiri, bagaimana anak-anak yang terlahir dengan risiko karena orang tuanya, bukan dosa anaknya, tapi orang tuanya, dan bukan dosa juga kadang. Memang karena tidak tahunya kadang-kadang. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harus sampaikan kepada masyarakat, bahwa kita perbaiki stigma tentang penderita HIV, kita perangi HIV-nya, bukan penderitanya. Iya, betul sekali. Dan minta terakhir statement closing dari Dr. Yed, silakan. Kita sebagai perhimpunan dokter peduli AIDS Indonesia, Bukit Tinggi, merangkul pemirsa semuanya bahwa HIV pada anak itu ada, dan HIV pada anak itu terutama 90% disebabkan karena ditularkan dari orang tua. Tapi bukan berarti sebenarnya kalau seandainya anak
ibu atau anak bapak sehat dari ibu-ibu yang berisiko untuk HIV, itu mungkin saja dia menderita HIV atau menderita AIDS dengan gejala-gejala tadi, misalnya kalau kita ketemu bahwa anak ibu atau anak bapak tidak naik berat badannya atau terjadi malnutrisi yang berkepanjangan atau dapat diare yang berkepanjangan, atau kita bisa melihat bahwa ternyata ada penyakit berat atau pneumonia berat yang didapat pada anak, itu sudah harus kita wanti-wanti untuk melakukan pemeriksaan untuk HIV. Jadi semuanya kita sudah harus berpartisipasi atau perhatian ya, mulai dari ibu waktu hamil sampai anak-anak ini besar. Kalau seandainya terinfeksi HIV yang belum ada gejalanya, itu pun harus kita lakukan, bahkan mungkin sampai seumur hidup untuk pengobatannya kalau misalnya terjangkit HIV. Luar biasa. Terakhir nih, statement closing dari Dr. Dedi, silakan. Baik, Pak Kim, terima kasih. HIV ada, TB ada, penyakit HIV pada anak ada, penyakit HIV, penyakit AIDS dengan HIV bisa juga menyerang mata, tapi bukan hanya itu saja, bisa menyerang seluruh organ. Artinya di rumah sakit kami berkolaborasi dengan seluruh anggota, apakah itu dokter neurologi, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter mata, dokter obgyn, ya, dokter obgyn, kadang dokter bedah juga, karena seluruhnya akan berhubungan dengan penderita HIV. Karena tidak mungkin pasien HIV tidak ada yang patah, pasti ada yang patah juga. Iya, betul. Jadi kami di rumah sakit betul-betul dokter peduli AIDS Indonesia itu berkolaborasi untuk membantu pasien-pasien HIV atau pasien-pasien AIDS yang ada di masyarakat. Tidak perlu malu untuk datang ke sini. Kami tidak membuka rahasia segala macam. Betul. Kami betul-betul akan mengobati, memberi kesempatan. Karena setiap orang mempunyai hak hidup. Seperti kata Dr. Romi tadi, kita memerangi penyakitnya, bukan memerangi orangnya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang perlu kita layani, orang yang kita perlu kasihani dan beri dukungan moral untuk bisa bertahan sehat. Tidak seluruhnya yang bersalah, yang kena HIV itu bersalah. Mungkin ada yang bersalah satu, tapi yang lain hanya terkena imbas dari perbuatan yang salah tadi. Itu dari kami, dari Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia. Luar biasa sekali pemirsa penjelasan 3 dokter spesialis di Kota Bukit Tinggi yang tergabung pada organisasi PDPAI Bukit Tinggi. Dan mungkin karena waktu membatasi kita, kita akhiri bincang sehat kita pada hari ini. Saya Kim, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Kim.